Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Pakistan yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Laut Arab menampilkan pemandangan yang kontras dan luar biasa indahnya. Mulai dari puncak gunung yang tinggi dan bersalju, hingga ke dataran luas dan gurun pasir yang kaya dengan flora dan fauna. Sayangnya, menurut data pada tahun 2015, negara ini berada di peringkat 125 dari 141 negara dalam segi pariwisata. Kurangnya fasilitas yang memadai buat turis membuat banyak wisatawan enggan ke sana. Selain itu, di sana juga masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan, dan ini menjadi sebuah masalah besar di negara ini. Perempuan bahkan tidak diperbolehkan bersepeda di sini, baik sebagai hobi, bepergian, ataupun berolahraga. Budaya Pakistan memang memandang ini sebagai hal yang tidak pantas dan melanggar norma-norma yang ada. Larangan ini bahkan tidak hanya berlaku untuk bersepeda, tetapi juga untuk mengemudi dan banyak hal lainnya. Lebih dari 50% perempuan di Pakistan tidak memiliki pendidikan dasar, dan mereka selalu memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan para laki-laki. Pakistan bahkan dianggap sebagai negara ke-6 yang paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad. Kota ini memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa dan memiliki Margala Hill National Park yang sangat terkenal. Dan di kota inilah kisah ini dimulai. Nur Muqaddam lahir pada tanggal 23 Oktober 1993 dari kedua orang tuanya bernama Shaukat Muqaddam dan Asmat Adam J. Dia lahir sebagai anak kedua di antara ketiga saudara kandungnya dan dibesarkan di lingkungan yang baik dan makmur berkat pekerjaan ayahnya sebagai duta besar pemerintah Pakistan. Di masa mudanya, keluarga mereka pindah ke Irlandia, tepatnya ke kota Dublin. Rupanya, di saat itu karir ayahnya sedang berkembang pesat. Selama di sana, Nur tumbuh besar dengan mengikuti karakter dan budaya Irlandia, yang tentunya sangat berbeda dengan negara asal-usulnya. Di Dublin, dia menyelesaikan SD dan SMP-nya di sekolah Our Lady Grove. Nur memiliki dua orang teman yang sangat dekat dengannya. Mereka menjalin persahabatan yang sangat kuat dan erat. Kedua teman Nur menggambarkan dia sebagai seorang yang cantik dan baik hati. Mereka bertiga juga sering pergi berbelanja di pusat perbelanjaan lokal. Nur juga dikenal sebagai seorang gadis yang modis. Dengan mudahnya, dia bisa berbaur dalam komunitas yang beragam. Suatu hari, ketika Nur menerima kabar bahwa pekerjaan ayahnya mengharuskan seluruh keluarga mereka untuk kembali ke Pakistan, dia merasa sangat sedih dan kecewa. Meskipun begitu, dengan berat hati, dia kembali ke Pakistan bersama keluarganya. Di Pakistan, Nur harus membiasakan diri dengan perbedaan budaya yang cukup drastis. Perlakuan masyarakat terhadap perempuan di Pakistan menghadirkan tantangan besar bagi Nur serta seluruh keluarganya, terutama ketika dia mendekati usia di mana dia sudah bisa hidup mandiri. Beruntungnya, dengan menjadi putri seorang diplomat, orang tua Nur memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan standar orang Pakistan di sana. Apapun yang Nur lakukan, dia mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ketika memasuki masa dewasanya, Nur memutuskan untuk fokus mengasah kemampuan kreatifnya di bidang fashion. Bahkan dia berlatih untuk mendesain pakaian. Dan juga mengekspresikan bakat melukisnya dengan membuat lukisan tembok yang cantik dan penuh dengan warna. Semua ini membuat Nur terlihat sebagai seorang wanita muda yang mandiri dan menarik. Hingga suatu hari, ada salah satu pria yang tertarik padanya yang bernama Zahir Shakir Jaffer, yang saat itu berusia 30 tahun dan tinggal di Islamabad. Mereka berdua bertemu di tahun 2018. Singkat cerita, pertemuan tersebut berlanjut menjadi persahabatan dan akhirnya sebuah hubungan percintaan. Namun, karena baru mengenal Zahir dalam waktu yang cukup singkat, Nur tidak mengetahui kepribadian Zahir yang sebenarnya. Zahir terlahir dari keluarga yang sangat kaya. Dia merupakan warga negara Amerika Serikat yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Amerika dan di Inggris. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa yang membuatnya kembali ke Pakistan? Ternyata, Zahir memiliki catatan kriminal, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris. Dia didakwa di kedua negara tersebut karena perilakunya yang kasar dan telah melakukan aksi pelecehan seksual. Zahir bahkan dideportasi dari Inggris setelah ditahan atas tuduhan pelecehan seksual tersebut. Tapi Zahir berhasil menutupi semua sisi gelap dalam kehidupan dan masa lalunya. Apesnya, Nur tidak mengetahui hal itu sama sekali. Karena keduanya berasal dari keluarga yang kaya, kekhawatiran akan keadaan ekonomi bukan menjadi masalah bagi Zahir ataupun Nur. Lagian, ini merupakan hal yang bagus bagi Nur, karena dia bisa berkencan dengan pria yang berdarah Pakistan. Di sisi lain, Zahir bekerja dalam bisnis keluarganya, di mana pada akhirnya dia akan mewarisi perusahaan orang tuanya yang bernama Ahmed Zafron.
Bisa dikatakan dinamika hubungan antara Sahir dan Nur sangat jauh dari kata ideal. Sahir memiliki masalah dalam mengkontrol emosinya. Dia sering kehilangan kesabaran. Terkadang, di saat kemarahannya memuncak, dia bisa memukul siapa saja yang dia mau. Sayangnya hal ini dianggap Sahir sebagai hal yang lumrah, sehingga dia tidak mau berobat ke psikolog. Selain itu, Sahir sering menggunakan bahasa yang kasar, menyinggung dan melecehkan Nur baik langsung ataupun lewat pesan di telepon. Gilanya lagi, hal itu juga sering Sahir lakukan terhadap wanita lainnya. Hampir setiap hari, Nur juga mengalami kekerasan fisik akibat dipukul oleh Sahir. Tetapi, hubungan Nur dan Sahir ini tetap berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Hal ini membuat teman-teman Nur menjadi bingung dan mengkhawatirkannya. Pada dini hari, di tanggal 20 Juli 2021, keheningan yang tidak biasa menyelimuti rumah keluarga Nur. Sudah 2 hari, Nur menghilang tanpa kabar. Meskipun dia sering menghabiskan waktu bekerja semalaman, tapi Nur selalu memberi kabar ke keluarganya. Nur sempat terlihat berangkat dari rumahnya 2 hari sebelumnya, yaitu di malam hari pada pukul 21 tanggal 18 Juli. Keluarganya yakin kalau Nur pergi ke rumah pacarnya, pasti dia akan kembali keesokan harinya. Namun anehnya, dia tidak kunjung pulang. Oleh karena itu, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dalam keluarganya. Kembali ke tanggal 20 Juli di rumah keluarga Nur. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ayahnya Nur berusaha menghubunginya dengan mengirimkan beberapa pesan teks. Tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan balasan. Semua panggilan telepon dari saudara perempuannya Nur juga tidak dijawab. 4 jam kemudian di pagi hari sekitar jam 5 pagi, ibunya Nur menerima pesan suara yang mengkhawatirkan dari putrinya. Nur terdengar sangat panik, namun semua pesan suara dari Nur ini dirahasiakan oleh para pihak keluarganya. Tak lama setelah pesan itu diterima, keluarganya Nur ditelepon oleh Sahir. Menurut orang tuanya Nur, sikapnya sangat aneh dan tampak berbeda saat itu. Sahir berulang kali menyebutkan kalau dia tidak bertemu dengan Nur dalam beberapa hari terakhir. Yang lebih mencurigakan lagi, dia menekankan bahwa Nur saat itu tidak ada di rumahnya. Akhirnya di malam hari pada tanggal 20 Juli 2021, keluarga Nur Mukadam menerima kabar buruk. Putri mereka ditemukan tewas di sebuah rumah yang berlokasi di sebuah pemukiman mewah. Dan tentu saja, rumah tersebut adalah milik Sahir Jaffer. Sementara itu, di waktu yang sama, polisi mendapatkan panggilan dari sebuah fasilitas kesehatan mental terdekat yang bernama Therapy Works. Panggilan itu melaporkan ada seorang pria yang tampaknya sedang mengalami gangguan mental di rumahnya. Pria itu terlihat berbahaya dan menjadi ancaman tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Saat polisi tiba di tempat kejadian, ternyata pria tersebut adalah Sahir. Dan dia mencoba menyerang para polisi dengan pisau. Karena hal ini, dia akhirnya ditangkap dan diamankan. Setelah Sahir dibawa pergi oleh para petugas, polisi pun masuk ke dalam rumah Sahir untuk memeriksa bagian dalamnya. Di kamar tidur, polisi menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Noda darah mengotori seluruh dinding lemari dan lantai. Dan tidak jauh dari pintu, terlihat tubuh Nur yang sudah tidak bernyawa. Selain itu, terdapat banyak luka tusukan di tubuh Nur yang sudah kaku. Bagian kepala Nur juga terpenggal. Pisau dapur besar yang diperkirakan sebagai senjata pembunuhan bahkan juga ditemukan di sana. Apa yang terjadi dengan Nur sungguh sangat sadis dan mengerikan. Dari semua bukti yang terdapat di TKP, polisi yakin kalau Sahir adalah pelaku atas pembunuhan Nur. Setelah Sahir berhasil diamankan, pihak berwenang langsung mereka ulang tempat kejadian dan semua peristiwa yang terjadi dalam 2 hari sebelumnya. Dan dalam proses ini, Sahir terus diam serta tidak mau diajak bekerja sama. Namun melalui rekaman CCTV, laporan saksi mata dan catatan telepon, apa yang sebenarnya terjadi pada Nur akhirnya dapat terkuak. Jadi seperti yang kita ketahui, Nur telah meninggalkan rumah keluarganya sekitar jam 9 malam pada tanggal 18 Juli 2021. Dia kemudian pergi ke tempat Sahir, karena Sahir meminta Nur untuk menemuinya. Tanpa diketahui oleh Nur, rupanya pada malam itu Sahir berencana untuk melamar Nur. Dan jika Nur menjawab iya, maka Sahir akan menghadiahkan Nur sebuah kejutan. Sebenarnya, Sahir diam-diam telah memesankan mereka berdua tiket penerbangan ke New York, yang akan berangkat pada keesokan harinya di tanggal 19 Juli jam 3.50 pagi. Tapi, rencana Sahir gagal total. Ternyata Nur menolak lamarannya. Meskipun mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, Nur tidak pernah berniat untuk menikah dengannya. Sahir yang pada dasarnya merupakan seorang pria dengan temperamen yang sangat buruk,
tentu saja tidak dapat menerima penolakan itu dengan baik. Karena dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, Sahir menjadi syok. Dia tidak menyangka kalau Nur akan menolaknya. Apalagi aksi menolak sebuah lamaran di Pakistan dipandang sebagai tindakan yang sangat tidak sopan. Dengan menahan amarah, Sahir pun kemudian menelpon perusahaan travel untuk membatalkan tiketnya ke New York. Apesnya, jika Sahir membatalkan tiketnya sekarang, maka dia tidak akan menerima pengembalian uang tiketnya. Sekitar pukul 11 malam, sebuah taksi yang sudah dipesan Sahir sebelumnya untuk ke bandara telah tiba di rumahnya. Tapi malam itu, suasana hatinya Sahir sudah hancur. Dia pun akhirnya menyuruh sopir taksi untuk menunggu di luar. Sekitar 1 jam kemudian, Sahir menelpon supir taksi dan mengatakan bahwa dia batal ke bandara. Melalui penjaga gerbang rumahnya, Sahir membayar supir taksi sebesar Rp1.000 Pakistan. Karena dibayar lumayan besar hanya untuk menunggu, supir taksi pun menelpon Sahir dan mengatakan jika Sahir berubah pikiran, ia akan kembali menjemput Sahir. Dan betul saja, sekitar pukul 2 dini hari, Sahir menelpon taksi itu untuk kembali ke rumahnya. Sahir akhirnya keluar dari rumah sambil menyeret Nur yang bertelanjang kaki. Dia memaksa dan memerintahkan Nur untuk masuk ke dalam taksi. Selama perjalanan, supir taksi tersebut memperhatikan adanya ketegangan antara Sahir dan Nur. Hampir sepanjang waktu, Nur tetap diam membisu. Sementara Sahir mendominasi percakapan di antara mereka. Dia terus menceramahi dan meneriaki Nur. Taksi itu seharusnya membawa mereka ke bandara. Namun, Sahir tiba-tiba memerintahkan supir taksi untuk kembali ke rumah. Ketika pengemudi taksi tersebut menanyakan alasannya, Sahir mengatakan kalau mereka sudah terlambat untuk penerbangan saat itu. Keduanya pun akhirnya kembali diantar dan tiba di rumah Sahir sekitar pukul 2.20 dini hari. Tampaknya, Sahir masih bersikeras memaksa Nur untuk menerima lamarannya. Dia tidak akan membiarkan Nur meninggalkan rumah itu. Sahir bahkan menggunakan kekerasan untuk memaksa Nur kembali ke dalam rumah dan mengurung Nur di kamarnya. Selain menghadapi pelecehan verbal dan fisik, Nur juga mengalami pelecehan seksual yang kemudian berkembang menjadi serangkaian peristiwa yang sangat mengerikan. Ironisnya, rekaman kamera CCTV di rumah Sahir sendirilah yang menjadi alat yang paling berguna dalam menguak kasus ini. Lebih dari 24 jam setelah Nur tiba di kediamannya Sahir, tepatnya setelah jam 7 malam pada hari berikutnya, sebuah insiden yang menyedihkan terjadi. Nur yang putus asa terlihat melompat dari balkon lantai 2 dalam upaya untuk melarikan diri. Dalam rekaman tersebut, terlihat kehadiran 2 pria lain di bagian belakang. Tetapi sayangnya, kedua orang itu tampaknya tidak peduli dengan kejadian yang terjadi tepat di depan mata mereka. Nur berlari menuju ke depan. Akan tetapi dia tidak bisa keluar lantaran pintu gerbang terkunci. Nur terpaksa bersembunyi dalam pos penjaga gerbang. Tapi Sahir berhasil mengetahui persembunyian Nur. Dia mendobrak pintu dan menyeret Nur kembali ke dalam rumah. Di saat itu, sebenarnya ada seorang pria lain terlihat berada di samping Sahir saat dia mengeluarkan Nur dari pos penjagaan di depan rumah mereka. Tragisnya, penjaga pos itu tidak melakukan apapun untuk membantu Nur. Setelah menyeret Nur ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar tidur, Sahir mengambil senjatanya dan menembak Nur sekali, lalu menikamnya berkali-kali dan kemudian memenggal kepalanya Nur. Setelah menyadari perbuatan kejam yang baru saja dilakukannya, Sahir mulai panik. Dia menelpon satu-satunya orang yang dapat dia percayai pada saat itu, dan orang itu adalah ayahnya. Panggilan ini hanya berlangsung sekitar 46 detik. Setelah itu, Sahir menelpon teman ayahnya untuk meminta bantuan, dan berkata, "Aku sedang berada dalam masalah, tolong bantu aku, datanglah ke rumahku segera. Perampok telah mendatangi rumahku, dan aku sendirian. Tolong, cepat datang." Panggilan ini berlangsung selama lebih dari 5 menit. Tetapi kemudian kata-kata Sahir mulai terdengar kacau dan tidak jelas. Karena khawatir, temannya itu segera memberitahu ayahnya Sahir. Dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan putramu? Kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak pernah menelponku sebelumnya. Aku bahkan tidak menyimpan nomornya di ponselku. Aku merasa dia sedang berada dalam situasi yang sulit." Mendengar itu, ayahnya Sahir langsung menghubungi Therapy Works untuk meminta bantuan mereka dan mengecek putranya. Sesaat kemudian dia juga dengan panik menghubungi dan mencoba membujuk teman-temannya dengan berbagai alasan supaya mereka mau datang ke rumahnya Sahir. Tapi sayangnya kedatangan tim dari Therapy Works dan pihak berwenang sudah terlambat. Mereka menemukan mayat Nur yang tergeletak tanpa kepala. Dan tentunya Sahir ditangkap beberapa saat kemudian. 4
4 hari setelah peristiwa tragis tersebut, kedua orang tua Sahir dan 2 staf laki-laki yang bekerja di rumah itu juga ikut ditangkap. Hal ini diakibatkan karena mereka dicurigai telah terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan semua ini telah dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV di TKP. Proses hukum segera berlangsung. Tidak ada keraguan bahwa Sahir adalah pelaku dalam kasus pembunuhan Nur. Tuduhan ini telah didukung oleh banyak bukti, termasuk panggilan telepon, rekaman CCTV, kondisi TKP, dan keterangan para saksi mata. Sedangkan kedua orang tua Sahir akhirnya dibebaskan. Namun, kedua penjaga yang ada di rumah Sahir tetap ditahan, dan mereka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Proses hukum untuk kasus pembunuhan Nur berlangsung dengan cepat karena dipicu oleh perhatian luas dari publik, terutama di media sosial. Tagar Justice for Nur menjadi tren di Pakistan. Mereka menuntut keadilan, terutama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hanya 7 bulan setelah pembunuhan Nur, Sahir diadili pada tanggal 24 Februari 2022. Dan meskipun sudah ada banyak bukti yang memberatkannya, Sahir dengan arogan mengaku tidak bersalah. Dia juga mengatakan kalau polisi telah salah menangkap orang. Meskipun kejahatan itu terjadi di rumahnya, Sahir beralasan kalau sebuah perampokan telah terjadi ketika dia pergi. Apa yang Sahir katakan terdengar tidak masuk akal. Selain tidak ada barang apapun yang diambil dari TKP, korban yang dipenggal kepalanya juga terlalu berlebihan untuk dilakukan dalam sebuah perampokan. Siapapun yang melakukan hal itu terhadap Nur pasti sedang dalam keadaan emosi dan merasakan amarah yang begitu kuat, yang berarti pelaku pasti memiliki hubungan pribadi dengan Nur. Sahir sebenarnya telah mengaku membunuh Nur di luar ruangan sidang. Tetapi secara hukum, pengakuan ini tidak dapat diterima karena dia melakukannya di luar ruangan. Upaya Sahir untuk membelokkan dan menipu pengadilan terbukti tidak berhasil. Malahan dia akan menerima hukuman yang paling berat, yaitu dihukum mati dengan cara digantung. Keluarga Nur, terutama ayahnya, merasa sangat terhibur dalam keputusan ini. Sejak awal, keluarga Nur memang mengharapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan ini. Mereka akhirnya bisa mendapatkan keadilan atas kehilangan putri yang mereka cintai. Meskipun begitu, Sahir masih mencoba menghindari hukuman dengan mengajukan banding. Dia bahkan mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya tampaknya tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sahir juga menyalahkan perhatian media massa yang terlalu berlebihan terhadap kasus ini, sehingga mempengaruhi hakim dalam menjatuhi hukuman. Untungnya para hakim menolak banding yang diajukan oleh Sahir. Mereka dengan tegas tetap menjatuhi hukuman mati. Tetapi eksekusi ini masih belum dilaksanakan. Proses pelaksanaan hukum di Pakistan bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Keputusan akhir ini tidak hanya memberikan kelegaan bagi keluarga dan teman-teman Nur, tetapi juga menjadi sebuah momen penting bagi perempuan di seluruh Pakistan. Ayahnya Nur mengatakan, "Kami terkejut dan merasa sangat putus asa, dan sebagai orang tuanya, kami benar-benar patah hati. Semua orang memang harus pergi dari dunia ini. Tapi kehilangan anak seperti ini terasa sangat sulit untuk diterima. Dia adalah seorang putri yang masih muda dan sangat baik hati. Bukan hanya keluarga kami yang berduka, tetapi seluruh Pakistan. Aku mungkin telah kehilangan seorang putri, tetapi sekarang kami berjuang untuk semua perempuan. Karena hal ini bisa terjadi ke anak perempuan atau saudara siapapun." Nur dimakamkan 2 hari setelah dibunuh di kuburan Angkatan Laut Anchorage di Islamabad. Makamnya menjadi tempat berkumpul orang-orang yang mengenangnya. Di tempat itu selalu dihiasi dengan bunga pada hari ulang tahun dan juga di hari peringatan kematiannya. Bahkan di Irlandia, di mana Nur pernah tinggal, teman-temannya mengatur sebuah acara penghormatan, yaitu dengan berjalan berkeliling di sekitar kampusnya di Dublin. Mereka semua menggunakan waktu tersebut untuk mengenang kebaikan Nur. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. कि हमें इंसाफ की उम्मीद है और आज हमने देखा कि अदालत से इंसाफ मिला है। नूर मुकद्दम कत्ल केस 2 रोज कबल जो फैसला महफूज किया गया था वो सुनाया गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है, जबकि असमत आदम जी जो इनकी वालिदा हैं, इसके अलावा थेरेपी के ताहिर इसका बड़ा फैसला आ गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है, ताहिर जहूर को बरी। Oh ya, buat kalian yang tinggal di Surabaya, yuk cobain masakan dari Dapur Rita. Tersedia masakan barat, cookies, sampai masakan Indonesia. Dengan menu yang berbeda setiap hari,
kalian pasti ketagihan. Silakan hubungi nomor WhatsApp Dapur Rita yang saya cantumkan di belakang video ini. Terima kasih.